Halo semuanya, ketemu lagi di channel Nonton Buku. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sebuah buku self-improvement mengenai keuangan yang memang lagi ngetren akhir-akhir ini, yaitu buku The Psychology of Money atau Psikologi Uang dengan penulisnya adalah Morgan Housel. Buku yang saya baca ini adalah versi bahasa Indonesianya dengan judul lengkap The Psychology of Money, Pelajaran Abadi Mengenai Kekayaan, Ketamakan, dan Kebahagiaan. Jadi dari buku ini kita akan belajar apa sih arti sebenarnya dari yang namanya kekayaan itu. Gimana hubungannya antara ketamakan dengan kekayaan. Dan kita akan bahas mengenai arti kebahagiaan yang sesungguhnya dilihat dari perspektif keuangan. Oke, kita mulai ya. Di buku ini dibahas beberapa psikologi manusia terhadap uang dan kekayaan. Ada beberapa psikologi dan itu terwakili oleh setiap judul babnya. Sekarang saya akan tuliskan dulu ya semua psikologi terkait keuangan tersebut yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari psikologi yang pertama, yaitu rendah hati ketika keadaan baik dan memaafkan ketika keadaan buruk. Kita harus sadari bahwa di dunia ini ada yang namanya keberuntungan dan risiko, dan keduanya selalu hidup berdampingan. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah high risk, high return. Jadi kalau teman-teman pengen dapat sesuatu, ya pasti ada risiko di situ, baik besar ataupun kecil. Karena ya tadi mereka selalu hidup berdampingan. Lalu kita harus sadari juga bahwa di dunia ini tuh nggak ada yang sebaik atau seburuk kelihatannya. Mungkin kita sering berpikiran jelek akan sesuatu gitu. Tapi kenyataannya ya nggak gitu-gitu amat. Atau ya sebaliknya. Jadi daripada kita stres mikirin hal buruk atau menghayal hal baik secara berlebihan, mendingan kita kerjain apa yang bisa kita kerjain. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Jangan terlalu berlebihan meratapi keadaan atau membayangkan sesuatu yang di luar kontrol kita. Psikologi yang kedua adalah kurangi ego. Inti dari psikologi ini sih sebenarnya simpel aja. Berusahalah untuk hidup hemat. Berusahalah untuk hidup sederhana, biar kita bisa menyisihkan pendapatan kita dan kaya di masa depan. Sebenarnya kebutuhan kita tuh ada kadarnya. Pada titik tertentu kita masih bisa menyebut itu sebagai kebutuhan. Tapi kalau kita udah di atas kadar itu, ya itu namanya ego, bukan lagi kebutuhan. Contohnya gini, kita saat ini lagi butuh motor untuk mobilisasi kita. Sebenarnya tuh kebutuhan kita adalah motor yang biasa aja, misal yang harganya 15 juta rupiah gitu ya. Tapi karena teman-teman kita punya Moge yang harganya misal 200 juta, kita juga jadi pengen ikutan beli motor yang harganya 200 juta itu. Nah sebenarnya titik kebutuhan kita tuh di motor yang harga 15 juta rupiah aja. Sisanya adalah ego. Lalu psikologi yang berikutnya adalah kelola uang dengan cara yang bikin kita tenang. Balik lagi ke filosofi kenapa kita pengen kaya dan kita pengen punya uang banyak. Itu biar kita tenang kan ya. Nah dalam pengelolaan uang untuk bikin kita kaya juga penting dengan cara yang bisa bikin kita tenang. Dan setiap orang itu beda-beda. Mungkin ada sebagian orang yang tenang kalau dia udah bisa jualan 100 produk lebih misal dalam sehari. Mungkin sebagian orang bisa merasa tenang kalau udah dapat hasil investasi tertentu misalnya. Atau mungkin ada juga sebagian orang yang merasa tenang kalau uangnya diinvestasikan di instrumen yang aman. Itu semua sih sah-sah aja dan kembali ke orangnya masing-masing. Yang penting adalah kita bisa tidur nyenyak karena kita ngerasa tenang dalam mengelola uang kita. Psikologi yang keempat adalah terkait waktu. Waktu itu adalah sahabat baik seorang investor. Kenapa gitu? Karena dengan kita pilih investasi yang lebih jangka panjang, risikonya cenderung lebih rendah. Beda sama investasi yang jangka pendek, itu risikonya lebih tinggi, tapi memang potensi hasilnya juga lebih tinggi. Balik lagi ke konsep high risk, high return tadi. Atau mungkin teman-teman juga udah pernah dengar yang namanya compounding effect. Jadi compounding effect ini kayak konsep bunga berbunga.
Saat teman-teman investasi, teman-teman kan akan dapat hasil gitu ya. Nah, hasilnya itu bisa diinvestasikan lagi. Jadi makin sana total yang diinvestasikan akan lebih besar dan hasil yang didapatkan dalam jangka panjang pun akan jauh lebih besar. Di sini saya ambil contoh Warren Buffett gitu ya, investor yang terkenal itu. Saya pernah baca di salah satu buku atau nonton sebuah channel YouTube gitu, saya lupa tepatnya di mana, yang bilang bahwa 85% kekayaan Warren Buffett itu didapatkan pada saat dia udah cukup tua. Jadi hasil investasi besar yang dia dapat itu bukan dia dapat pada saat awal-awal dia investasi, karena dia benar-benar bersahabat dengan waktu. Investasi dengan jangka waktu sangat panjang, lalu dia sabar, makanya dia bisa dapat hasil investasi besar. Dan itu pada saat dia udah cukup tua. Jadi bersabarlah, jangan pengen cepat kaya, dan bersahabatlah dengan waktu. Berikutnya, psikologi yang kelima adalah santai saja dengan kesalahan. Kita mungkin sering berbuat kesalahan dalam mengelola uang. Misalnya dalam investasi, kita salah milih saham perusahaan yang kita beli karena kita masih tahap belajar misalnya. Atau mungkin saat kita udah ahli pun, ya kesalahan itu mungkin aja terjadi. Nah, maksud dari psikologi kelima ini adalah jangan terpaku pada satu kesalahan tersebut. Jangan terus diratapi, tapi jadikan bahan belajar. Mungkin aja di percobaan investasi kalian berikutnya, kalian bisa untung dan keuntungannya bisa nutupin kerugian kalian sebelumnya. Kita ambil salah satu contoh dari Walt Disney. Si perusahaan Disney ini, dulu dia selalu rugi. Setiap buat film, selalu rugi. Entah itu biaya produksinya yang membengkak atau memang filmnya yang nggak laku. Nah, suatu saat dia launching tuh film Snow White. Film inilah yang jadi titik balik Walt Disney. Film Snow White ini ternyata laku banget dan keuntungannya ternyata bisa nutupin kerugian-kerugian dia sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah lihat secara portofolio utuh. Siapa tahu hasil investasi atau usaha kalian berikutnya bisa dapat hasil yang sangat tinggi dan bisa nutupin kerugian di masa-masa sebelumnya. Selanjutnya, psikologi yang keenam ngomongin tentang arti sebuah kekayaan. Kenapa sih kita pengen kaya? Kenapa sih kita pengen banyak uang? Itu karena kita pengen dapat dividen tertinggi dari uang. Lalu apa dividen tertinggi dari uang itu? Itu adalah kendali waktu. Udah, itu aja intinya. Jadi balik lagi ke pertanyaan di awal, kenapa kita pengen kaya? Karena kita pengen bisa bebas ngelakuin apa aja yang kita mau dengan tenang dan senang tanpa terikat waktu. Tanpa harus stres mikirin kerjaan, tanpa harus stres mikirin cicilan, tanpa harus stres mikirin besok-besok ada uang atau enggak untuk makan misalnya dan lain-lain. Jadi intinya dividen tertinggi dari uang adalah kendali waktu. Itu yang kita cari. Psikologi selanjutnya adalah terkait mindset kita untuk selalu jadi orang baik. Nah, apa hubungannya sama kekayaan? Gini, kita sebagai manusia pasti pengen kaya kan ya? Kita pasti pengen kan punya mobil dan rumah mewah gitu. Kenapa kita pengen itu semua? Karena sebenarnya sudah menjadi fitrahnya bahwa kita sebagai manusia pengen dihormatin sama orang lain. Kita menganggap dengan harta yang banyak itulah kita bisa dihormatin sama orang lain. Memang betul cara itu bekerja. Dengan banyak uang mungkin kita dihormatin sama orang. Tapi mindset kita sebaiknya jangan kayak gitu. Tapi jadilah orang baik. Dapatkan kehormatan dengan cara jadi orang baik ketimbang menggunakan harta. Karena yang namanya harta nggak akan abadi. Begitu suatu saat harta kita berkurang, sikap hormat orang-orang ke kita juga akan berkurang. Tapi beda dengan kebaikan. Mendapatkan kehormatan dengan cara jadi orang baik itu cenderung lebih abadi ketimbang dengan harta. Oke, jadilah orang baik. Psikologi berikutnya adalah tidak perlu alasan khusus untuk menabung. Maksudnya gimana? Bukankah banyak financial planner bilang bahwa kita harus punya tujuan keuangan gitu ya? Itu betul sekali, bagus banget kalau kita punya tujuan keuangan dan kita berusaha untuk mencapai itu. Tapi bukan berarti kalau kita nggak punya tujuan keuangan, kita jadi nggak nabung atau investasi. Jadi meskipun kita belum kebayang tujuan keuangan kita harus udah mulai nabung atau investasi khususnya untuk mempersiapkan hal-hal yang nggak pasti ke depannya. Jadi
ayo kita tetap nabung dan investasi mulai dari sekarang. Psikologi selanjutnya adalah temukan biaya keberhasilan dan bayar biaya itu. Apa sih maksud dari biaya keberhasilan itu? Contohnya gini, saat kalian investasi di saham dan orientasi kalian adalah jangka panjang, tentu kalian akan merasakan naik turunnya harga saham tersebut. Nah, naik turunnya harga saham, keraguan kalian atas saham itu bakal naik atau enggak, terus kesabaran kalian untuk konsisten dengan orientasi jangka panjang, itulah harga yang harus dibayar. Kalau kalian memang yakin banget sama saham itu, ya bayarlah harga itu. Sama juga kalau kalian contoh trading jangka pendek gitu ya, misal trading cryptocurrency, misal Bitcoin yang orientasinya memang jangka pendek banget. Hasil yang kalian dapat mungkin bisa jauh lebih banyak, tapi risikonya juga ya jauh lebih tinggi. Nah, risiko tinggi itulah harga yang harus kalian bayar. Lalu anggap biaya-biaya ini ya sebagai biaya yang harus kalian bayar, bukan sebagai denda atau hukuman, tapi sebagai biaya atau konsekuensi atas strategi pengelolaan uang kita. Selanjutnya, psikologi keuangan yang ke-10 adalah sediakan ruang untuk kesalahan. Kita harus sadar kalau semua usaha yang kita lakuin itu belum tentu semuanya berhasil. Pasti ada aja kesalahan yang kita lakukan atau kegagalan yang kita alami. Nah, kita harus siapkan ruang untuk kesalahan ini. Jangan sampai kita misal investasi di satu tempat, terus pas bermasalah kita benar-benar mati dan nggak bisa bergerak sama sekali. Jadi intinya kita harus punya pengaman juga biar kita bisa terus hidup meskipun kita ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan kita. Jadi kita nggak langsung ambruk gitu. Psikologi keuangan yang selanjutnya adalah hindari ujung-ujung ekstrim. Maksudnya apa? Contohnya gini, misal di umur 20-an kita benar-benar rajin nabung dan investasi dengan tujuan mau liburan keliling dunia. Salah satunya mungkin kita ikut arisan liburan sehingga seluruh uang kita masukin ke situ. Tapi pada saat kita umur 30-an, mungkin tujuan keuangan kita beda. Pas umur 30-an, tujuan keuangan utama kita adalah menikah misalnya. Tapi masalahnya, seluruh uang simpenan kita udah kita masukin ke arisan liburan tadi yang ternyata uangnya nggak bisa kembali. Akhirnya kita nyesel, karena kita nggak punya lagi uang untuk nabung atau investasi untuk persiapan menikah. Itulah contoh ujung-ujung ekstrim. Jadi kalau kita punya tujuan keuangan tertentu, ya jangan terlalu ekstrim juga. Karena seiring dengan pertambahan umur dan perubahan lingkungan, tujuan keuangan kita sangat mungkin untuk berubah. Jangan sampai pas tujuan keuangan kita berubah, kita udah nggak punya amunisi untuk mencapai tujuan keuangan yang baru tersebut. Jadi ya boleh ngejar tujuan keuangan tertentu, tapi jangan terlalu ekstrim. Psikologi keuangan selanjutnya adalah bersahabat dengan risiko. Kita harus benar-benar sadar dan memahami kalau risiko adalah sahabat baik keuntungan. Mereka ini selalu jalan berdua. Jadi kalau teman-teman mau dapat keuntungan atau hasil dari suatu investasi, ya kalian harus kenalan dan mau juga terima risikonya. Karena nggak ada di dunia ini yang nggak ada risikonya. Nah, dalam pengelolaan keuangan, kalian perlu memetakan risikonya apa aja. Terus pilih misal investasi yang risikonya masih bisa kita terima biar kita bisa hidup tenang. Dan ya kita ambil risiko itu. Dan ingat, balik lagi ke psikologi keuangan yang udah dijelasin sebelumnya, kita harus punya mindset bahwa risiko itu adalah biaya untuk suatu keuntungan, bukan sebuah denda atau hukuman. Dan kita sampai pada psikologi keuangan yang terakhir adalah kita harus ketahui bidang permainan kita. Pahami bahwa setiap orang itu punya bidang permainan yang beda-beda. Misal, kita tipe orang yang nggak mau pusing dengan investasi kita. Kita nggak bisa terima risiko tinggi dan kita pengen hidup tenang gitu. Maka kita jangan ambil referensi dari orang yang tipenya adalah trading jangka pendek. Karena trading jangka pendek itu kan risikonya ya tinggi gitu ya. Jadi jangan langsung percaya sama orang lain. Bisa jadi orang itu berbeda tipenya sama kita. Pastikan kita nggak terpengaruh sama tindakan orang yang memang cara permainannya beda sama kita. Tapi ya tetap jangan saling menyalahkan gitu ya.
kita saling hormat aja, karena kan memang tujuan dan cara main setiap orang itu beda-beda. Oke teman-teman, itulah inti dari buku Psikologi Keuangan yang bisa saya ambil. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya, dan semoga kita bisa mengelola keuangan kita dengan lebih baik lagi untuk kehidupan masa depan yang lebih baik. Terima kasih.